Oke, jadi hari ini gua dapet paket cuy. Tapi kebetulan gua lagi nggak ada di rumah ya. Dan kebetulannya lagi ini nggak diterima sama si bos ya. Kalau bosnya tahu ya udah berabe gitu ya. Oke, mau tahu ini apa isinya? Oke, let's go and tetap stay di channel gua. Nah, jadi ini gua lagi apa ya? Istilahnya lagi gabut lah ya. Jadi gua hilap gitu ya. Ikut lelang di Facebook All Day Resting Gen 4 cuy. Jadi ini gua iseng-iseng ngebeat gitu ya, hilap ngebeat beat lagi sampai gua menang, dan hasil lelangnya gue yang menangin gitu ya. Sebenarnya di bawah itu masih ada yang lebih tinggi gitu ya, karena waktunya udah habis ya, akhirnya gue lah yang dapat gitu ya. Jadi ini mode hilap deh sih sebenarnya. Oke lah, kita unboxing aja. Ini apa isinya? Ini kondisi second yang gue dapat di harga 135.000 kalau nggak salah ya. Itu belum termasuk ongkos kirim ya cuy. Kalau ditambah ongkos kirim udah membengkak biayanya sekitar 175 ribuan tadi ya, gua tebus gitu ya. Untungnya ini yang nerima bukan bos. Tau lah kalau bos yang nerima udah berabe, ini banyak yang harus diklarifikasi lah ya. Untungnya ini yang nerima masih teman gua, jadi bisa di calling gitu ya. Gua udah kebanyakan mainan soalnya sih. Oke lah, langsung ke unboxing aja ya. Buka. Nah ini cuy, gue dapet body ya, lumayan jelek juga sih bodinya, tapi ya nggak apa-apa lah untuk modifikasi ya. Ini kayaknya modelnya Nissan Skyline R34 ya. Ini kayaknya ini intercoolernya lagi mungkin copot ya, atau gimana ya, nggak aja bonus lah ini ya. Ini katanya barangnya second cuy, tapi gue lihat di koleksinya beliau kayaknya bagus-bagus deh barangnya, barang rare semua ya. Nah ini dia, tada, All Day Resting Gen 4 ya. Kondisi ya lumayan lah ya, udah pada baret-baret, namanya aja second ya sih. Kondisinya second, masih layak pakai nggak nih? Ya ini sama kayak Gen 3 ya, cuman ini bedanya udah frekuensinya udah 2,4 GHz jadi kalau main nggak perlu repot-repot lagi, lu frekuensi berapa, gue 27, lu 49, kalau sama-sama 27 nggak bisa masuk gitu ya. Jadi ini udah 2,4 giga, kelihatan dari antenanya sih, 2 layar ya antenanya. PCB-nya udah lumayan canggih ya, masih bersegel original gitu, dan receivernya terpisah gitu ya, nggak sama kayak kidi-kidi yang di pasaran itu ya. Kalau kidi yang di pasaran itu cuman satu chip doang di sana semua ya, kalau ini kayaknya udah terpisah nih, ada modulnya tersendiri, nggak tahu ini model apa, tapi yang jelas 2,4 GHz ya cuy. Dilihat dari bodinya ya, kalau menurut gua detailingnya kurang ya, nggak kayak
generasi ketiganya kemarin nih. Kalau generasi ketiganya lampunya udah realistik gitu ya. Ini kayak apa ya? Dicat doang gitu ya, nggak ada bucketnya lagi, bucket lampnya nggak ada ya. Tempat memposisikan lampu LED-nya juga nggak ada. Ini seperti downgrade lah kurang lebih, tapi gue nggak tahu karena ini menurut gue sih. Oke, jadi langsung gue akan tes aja dulu. Ini RC-nya, ini remote-nya cuy. Oke, jadi remote-nya udah kayak gini ya, model stick gitu ya. Gue terus terang aja nggak bisa kalau main yang model kayak gini, sering kaku ya, nggak terbiasa gitu. Biasanya pakai model tembak gitu ya, yang kayak pistol gitu ya. Ya udah, gue cari baterai dulu. Oke, gue nggak punya baterai jadi gue pakai yang remote gue aja lah ya. Nggak tahu ini masih bagus apa enggak, pokoknya gue pakai dulu lah. Sekedar buat tes aja lah, gitu ya. On. Oke, nggak ada tanda-tanda kehidupan ya, misalnya ada indikator lampu atau apalah gitu ya. Kini kayaknya senyap doang. Oke, yang ini gimana pasangnya? Ini kayak gini, terus yang ini gini, bener nggak sih? Salah ya? Oh, kebalik cuy. Ini positif ya, terus yang ini negatif. Oke, kayak gini ya. Bismillah. Oke, udah berfungsi. Cuma kayak baterainya lemot ini guys. Aduh, hidup segan mati nggak mau ya. Tapi gue nggak punya stok baterai lagi gitu ya. Ini apa cuy? Antena ya? Aduh. Ya lumayan lah ya. Menurut kalian gimana? Worth it apa enggak? Dengan total seharga 175.000 gitu ya. Dapetin RC All Day Restin generasi 4 cuy, dengan kondisi yang ya kayak gini lah ya. Tapi sekedar menghibur diri gue lah ya, ini gue lihat di pasaran itu temen-temen pada jual di marketplace gitu ya, di toko online gitu. Kalau yang Gen 4 ini tembus harganya di atas 200.000 cuy, tapi gue nggak tahu kondisinya kalau kayak gini ya. Ini apa sih menurut kalian, ini posisinya bagus apa enggak sih? Gue terus terang gue belum tahu, nggak terlalu paham lah ya masalah Restin Gen 4 ya. Paling ini ntar gue upgrade lah ya, mau gue upgrade proporsional kali. Gue nggak kuat gue lihat kayak gini cuy, masih standar kayak gini. Jadi jiwa modifikasi gue itu mau memutilasi lah ya gitu ya. Penasaran gue buka aja lah kali ya. Ya ini ada segelnya cuy. Kalau gue buka segelnya rusak dong, tapi ya udah nggak apa-apa, ini kan udah punya hak milik gue ya, terserah gue mau apain ya kan. Sayang aja sih sebenarnya, tapi yaudah, ini bakal juga gue propoin ntar.
Ada bautnya ya? Aduh, kok ribet banget sih bukanya. Maafkanlah ya segel, lu di tangan orang yang salah gitu ya. Siap-siap aja lu, gua mutilasi lu. Oke, udah kebuka ya. Jadi PCB-nya cuman gini doang cuy. Seperti yang gua bilang tadi, ini ada antenanya. Jadi fix ya, ini receivernya, kristalnya di sini cuy. Ini ada kristalnya. Nah, yang dilapisin sama apa ini? Gak tahu nih, warna putih nih. Ini kristal, mungkin ini IC apa ya, IC drivernya lah ya, buat pembangkit sinyalnya. Ini IC kayak kalau di KIDI itu IC RX2 ya mungkin, tapi gue nggak paham ya. Soalnya di sini ada jalur-jalur buat belok maju mundur gitu ya. Dia memakai transistor tipe SMD ya, yang kecil-kecil banget gitu. Ini kayaknya kalau kita upgrade ke 7,4 volt atau 2S kayaknya nggak kuat ini PCB cuy. Jadi ini khusus sepertinya ya, batas-batas 3,7 lah ya. 1S masih lah, sebenarnya masih kegedean gitu ya. Kalau dikalkulasikan dua baterai kayak gini 1,5 ya, voltasenya fullnya itu kapasitasnya 1,5 yang non charging ya. Jadi kalau dua ini kalau ditambahkan jadi 3 volt, 1,5 1,5, jadi sini 3 volt ya. Mungkin untuk batas aman toleransinya masih bisa kuat sampai 4 volt, mungkin masih bisa lah ya, ada batas toleransi lah dari mesin ini, karena ini kan diamankan sama ini ada apa resistor gitu. Nah ini kayaknya resistornya buat ya untuk mengamankan tegangan gitu ya. Ini PCC kan, PCC langsung ke tegangan baterai gitu. Ini soketnya langsung ke sini, ini jalurnya ke resistor ini langsung ke sini. Nah dari sini supply-nya langsung masuk ke IC, dibagi ke sini gitu ya. Analisis gue sih. Gear udah metal nih cuy, gear metal ya. Ini udah ada bekas-bekas apa tuh, bekas metalnya udah berbekas itulah ya. Ini ngapain sih dikasih kapasitor? Bukan kapasitor, ini kapasitor tetap ya. Ini resistor, ngapain dikasih resistor? Oh iya, mungkin untuk mencegah kayak kalau KD kan itu tegangannya langsung masuk ya, misalnya 3 volt langsung kita gas gitu kan, gas kayak gini ya udah langsung 3 volt masuk ke dinamo. Jadi kalau lewat resistor ini ya ditahan dulu lah sebentar gitu ya, ditahan sebentar, terus lama-kelamaan ampernya naik loss gitu ya, jadi langsung oke. Iya bener juga sih, baru kepikiran gua, ini resistornya yang toleransinya rendah gitu ya. Ini kok nggak mau hidup lagi cuy. Aduh, oh masih. Ya, agak macet sedikit sih. Harus dipencet benar-benar gitu ya. Ya lumayan lah ya. Ini bannya memang oblak gini. Perasaan all day gue yang kemarin gak kayak gini deh. Tapi ya udahlah, ntar dimodifikasi aja lah lagi ya. Oke cuy, jadi ini tambahan ya. Ini kopernya gitu ya. Oke, udah 2,4 GHz. Aksesoris yang tersedia ini nggak termasuk di dalam kemasan ya. Ini mungkin kayaknya beli sendiri gitu di tempat lain gitu ya. Ada dinamo upgrade-nya gitu ya, papan sirkuit relay, oke.
Ini gue udah pernah lihat nih, papan sirkuit relay sama relay gitu ya. Aduh, gimana ini? Bukannya satu gitu cuy. Papan PCB sama relay kan biasanya satu ya. Tapi nggak tahu lah ya. Peredam kejut. Oke, ini kayak shock breaker lah ya. Peredam kejut katanya sih. Ban dan velg gitu ya. Oke, ban dan velgnya memang banyak sih. Banyak variasi. Gua lihat itu ada temen-temen yang bisa pakai punya Tamiya malahan gitu ya. Oke, merek All Day, dibuat di Cina ya. Oke, spesifikasinya terbuat dari plastik dan metal. Bahaya tersedak bagian kecil untuk usia 3 tahun ke atas. Ya elah, ngapain juga ngasih bayi mainan kayak gini cuy. Masuk ke mulut aja itu mobilannya. Oke, untuk usia 6 tahun ke atas ya udah, memang untuk bapak-bapak sih sebenarnya ini. Jadi ini adalah alternatif buat pemain RC gitu ya, yang mempunyai space kecil gitu ya. Ya bisa portable lah, di atas meja aja bisa gitu kan mainnya gitu kan. Ini sama kayak Tamiya ya, banyak upgrade-nya gitu ya. Mungkin dibuat memang untuk menyaingi Tamiya gitu. Tapi ini versi radio kontrolnya cuy. Oh ya, ini udah bisa bisa dipindah-pindahin ya. Kalau wheelbase-nya mau agak pendek sedikit ya dimajuin aja gitu. Tinggal buka baut ini, pasang di sini posisinya gitu ya. Dan kebetulan gue udah coba ini tadi, wheelbase bodinya memang agak pendek ya. Jadi kalau mau pakai body Skyline ini, ininya harus diturunin dulu ke sini. Ini ada lubang baut 2 biji ya. Lepasin dulu baut 2 bijinya, pasangin ke sini. Jadi wheelbase-nya pendek gitu ya. Sebenarnya wheelbase pendek itu lebih gesit cuy. Kalau wheelbase panjang itu lebih stabil gitu ya, di jalan lurus gitu ya. Kalau mau gesit ya wheelbase-nya dipendekin gitu. Oke. Apalagi nih? Oke, dinamo sama kayak Tamiya ya. Gue kira bisa dipakai gitu buat Tamiya, cuman nggak direkomendasikan ya, apalagi pakai dinamo yang lilitan kawatnya yang gede gitu ya. Karena ini tegangannya nggak lewat langsung ke dinamo gitu, jadi lewat PCB dulu, jadi diolah dulu, masuk ke transistor dulu kan. Dan transistor itu ada yang namanya arus maksimal ya. Jadi kalau arus maksimalnya ampernya kegedean, itu transistornya bakal panas cuy, karena menerima beban yang sangat banyak dari dinamo. Jadi otomatis kalau kawatnya gede gitu ya, beban yang ditanggung transistor kan gede juga gitu, jadi sering rawan jebol gitu ya. Nah di situ masalahnya, kalau RC kalian misalnya sering kalian tahan gitu ya, mengangkut beban berat, sementara RC kalian nggak kalian upgrade dengan relay gitu kalau masih kidi ya, atau kalau udah propo ESC-nya di upgrade yang ampernya agak gede dikit gitu ya. Kalau ampernya masih kecil, dinamonya gede gitu, itu panas gitu ya, beban kerjanya berat. Oke. Steering masih pakai dinamo Tamiya juga, cuman ini yang versi low ya, sekedar buat belok-belok doang, jadi nggak perlu yang bagus-bagus lah. Udah diferensial kecil-kecil, tapi udah diferensial cuy. Semuanya udah portable ya. Jadi kalau mau buka dinamonya gitu, jadi cuman pakai baut 2 biji gitu ya. Di sini ada klip, tinggal dinaikin aja klipnya, tetap gitu ya. Kalau mau buka, di sini ada klip juga di bawah ini, bagian bawah ini ada klip gitu ya. Jadi portable lah, mempermudah upgrade gitu ya, user friendly lah, pokoknya gitulah istilahnya. Ini juga cuman pakai baut 2 biji, buka bautnya, di sini ada klipnya juga.
tinggal dibuka aja gitu, udah bisa ketemu langsung dinamo ya. Kalau mau ganti gitu yang lebih powerful sedikit bisa. Ya udah, gimana sih menurut kalian, ini worth it nggak? Udah 2,4 giga ya, paling seenggaknya gua udah dapet PCB sama remote-nya gitu ya. Ini ntar gua jadiin remote tembak aja kali ya, gantiin casingnya aja kali ya. Gue terus terang nggak biasa gue main kayak gini cuy, ribet kayak gini cuy. Oke, ya udahlah, itu aja lah dulu ya reviewnya dari gue. Sebenarnya gue mau tes sih, tapi karena gue nggak punya baterai gitu ya, baterai gue nggak memadai gitu ya, ya terpaksa gue tesnya gue pending dulu lah. Oke, tapi yang jelas barangnya mantap lah, tidak kurang dari suatu apapun gitu ya, berfungsi semua. Oke, walaupun sedikit burik gitu. Oke, ya udahlah, segitu dulu video review dari gua, semoga bermanfaat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.